Setiap siswa adalah individu yang unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hal ini tentunya memerlukan adanya fasilitasi dari guru untuk menyediakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, sebagai guru kita diharapkan dapat merancang proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat, gaya, dan preferensi belajar dari masing-masing siswa. Selain itu, kita juga diharapkan dapat menyediakan berbagai pilihan materi, begitu juga dengan hal pemilihan media pembelajaran yang tepat. Lalu, hal apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut? Nah, adapun hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan analisis dan melihat kembali hasil analisis gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis gaya belajar siswa, diketahui bahwa sebanyak 60% dari siswa kelas 10 memiliki gaya belajar kinestetik, kemudian 28% auditori, dan 12% siswa memiliki gaya belajar visual. Selain itu, saya juga mencermati rapot pendidikan berdasarkan asesmen kompetensi minimum yang dilakukan pada tahun 2023, diketahui bahwa kemampuan literasi siswa berada pada kategori sedang, yaitu hanya sebanyak 64,44% siswa memenuhi kompetensi minimum. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa terkait dengan kemampuan literasi. Seperti yang kita ketahui, literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan menggunakan serta menginterpretasikan berbagai informasi dalam segala situasi yang terjadi di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dalam hal ini tidak hanya terkait literasi teks tertulis, tetapi juga menyangkut literasi digital dan juga literasi media. Dalam perkembangan era digital saat ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya, siswa cenderung memiliki kemampuan literasi digital yang masih rendah untuk mencari sumber informasi yang relevan dengan menggunakan gawai yang mereka miliki. Tantangan yang juga dihadapi adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi dari siswa serta memenuhi kebutuhan belajar siswa. Hal ini tentunya adalah tugas yang sangat kompleks dan kami berupaya untuk mencari solusi yang tepat. Dalam video praktik baik ini, kita akan menyaksikan bagaimana KAIS The Explorer akan menjadi solusi inovatif yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dan sekaligus menyediakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Lalu bagaimana implementasi KAIS The Explorer? Mari kita simak bersama-sama. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu dan juga kita akan melaksanakan silent. Selanjutnya disampaikan tujuan pembelajaran untuk memberikan fokus dan orientasi, menginspirasi keterlibatan dan meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diajak mengenal lebih jauh bagaimana konsep pembelajaran yang akan mereka ikuti dengan implementasi KAIS The Explorer. Konsep dari penerapan KAIS The Explorer adalah serunya belajar dan bermain yang disajikan dalam Batem Belajar dan Batem Bermain. Dalam Batem Belajar termuat tujuan pembelajaran, penjelasan materi, kuis untuk menguji pemahaman siswa secara mandiri
yang membuat permainan interaktif dan referensi atau sumber belajar lain yang mendukung konsep yang dimuat. Sedangkan pada bottom bermain terdapat game atau permainan edukatif terkait aspek zat dan perubahannya yang dibahas. Sebelum lanjut berselancar dengan KAIS The Explorer, siswa diberikan pertanyaan pemantik untuk menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dibahas serta mengaktifkan pemikiran kritis terhadap konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya, siswa menelusuri KAIS The Explorer pada link yang diberikan. Untuk KAIS The Explorer ini dapat diakses dengan gawai yang mereka miliki berupa komputer, laptop, tab, maupun handphone. Siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi aspek, zat, dan perubahannya, serta belajar secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan gaya dan preferensi belajar yang mereka miliki. Selanjutnya, siswa diminta untuk menuangkan pemahaman yang mereka dapatkan dalam sebuah infografis yang dibuat dengan aplikasi Canva. Untuk membuat suasana pembelajaran lebih seru dan menantang, sebelum pembelajaran diakhiri, dilakukan permainan interaktif. Video ini juga akan menyoroti bagaimana tanggapan positif dari siswa dan rekan guru terhadap penerapan multimedia pembelajaran interaktif KAIS The Explorer dalam upaya peningkatan kemampuan literasi siswa. Mari kita simak bersama-sama bagaimana tanggapan mereka. Saya belajar proyek IPAS hari ini adalah saya merasa lebih tenang, lebih nyaman belajar dengan membaca. Dalam teks KAIS The Explorer, teks disajikan dengan menarik sehingga saya lebih mudah memahami materi dan saya bisa membaca kembali secara berulang-ulang. Saya adalah pembelajar visual, jadi video-video di KAIS Explorer sangat membantu saya untuk memahami konsep-konsep dengan lebih baik. Menurut saya, pembelajaran IPAS dilaksanakan dengan menggunakan KAIS The Explorer sangat menyenangkan karena KAIS The Explorer memuat permainan edukatif sehingga pembelajaran IPAS dilaksanakan secara menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu bagaimana tanggapan dari rekan guru terkait dengan pemanfaatan KAIS The Explorer yang sudah saya terapkan? Menanggapi media yang beliau buat itu sangat menginspirasi sekali. Jadi medianya dibuat dalam bentuk interaktif dan dalam bentuk petualangan-petualangan sehingga membuat pembelajaran jadi lebih menantang. Semangat, keren. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan pemanfaatan KAIS The Explorer yang merupakan multimedia pembelajaran interaktif dalam upaya peningkatan literasi siswa. Terima kasih telah membersamai kami menjelajah dan berpetualang bersama KAIS The Explorer dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar siswa dan juga meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kami yakin dengan media yang tepat, setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal yang mereka miliki. Mari terus berkarya untuk wujudkan Merdeka Belajar.